Halo Cryptosias, kita kembali lagi di This Week in Crypto. Minggu ini kita memiliki beberapa topik besar dimulai dari perkembangan terbaru kripto untuk Hong Kong, rumor Sui dan Aptos, dan hari Bitcoin Pizza. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke hari monumental Bitcoin Pizza Day. Pada hari Senin tanggal 22 Mei kemarin adalah Bitcoin Pizza. Hari untuk merayakan salah satu perdagangan paling absurd dan mungkin terburuk sepanjang masa. Pada tahun 2010, Laszlo Hanyek membuat postingan di forum Bitcoin yang menawarkan 10.000 Bitcoin untuk 2 pizza besar Papa John's dengan paprika, bawang, dan tomat yang pada saat itu hanya bernilai sekitar $41, yaitu Rp610.000 sekarang. Saat ini, kedua pizza ini bernilai $270 juta. Meskipun Laszlo mengatakan dia tidak menyesali perdagangan tersebut, untuk diperingati akan transaksi tersebut oleh komunitas kripto setiap tahun bukanlah hal yang mudah. Gambar hoax ledakan di Pentagon yang dibuat menggunakan AI tersebar di media sosial pada hari Senin, menyebabkan penurunan sesaat di pasar saham dan pasar kripto. Dipercayai bahwa gambar-gambar itu disebarkan oleh akun propaganda Rusia yang mencoba menimbulkan masalah di Amerika Serikat setelah Amerika Serikat terus mendukung Ukraina dalam pertempuran mereka dengan Rusia. Namun ini bukan pertama kalinya berita hoax telah mempengaruhi pasar kripto. Dengan sebuah siaran press hoax Walmart pada tahun 2021 yang mengumumkan kemitraan antara Walmart dan Litecoin, melihat LTC memompa alias pumping 20% dalam beberapa menit setelahnya. Walmart kemudian mengklarifikasi bahwa mereka tidak bermitra dengan Litecoin, sebuah kasus pump and dump klasik. Jadi berhati-hatilah Cryptosias karena dengan teknologi AI sekarang ini tentunya mempermudah penyebaran hoax. Pasar yang volatil seperti kripto bahkan lebih rentan terhadap serangan-serangan ini. Jadi ingatlah untuk selalu melakukan riset dan berhati-hatilah dengan investasi kripto kalian. Hong Kong mungkin bisa menjadi pusat kripto baru di Asia. Dengan Komisi Sekuritas Hong Kong mengumumkan pada hari Selasa bahwa mulai 1 Juni, bursa kripto akan dapat mulai menawarkan layanan perdagangan untuk Bitcoin dan Ethereum kepada pengguna retail. Bursa yang ingin menawarkan layanan perdagangan di wilayah tersebut sekarang dapat mengajukan permohonan lisensi dan harus mengikuti aturan yang cukup ketat untuk pengoperasian dan pencatatan aset, dan itulah sebabnya hanya Bitcoin dan Ethereum yang akan tersedia di saat peluncuran. Diyakini bahwa Binance, Huobi, OKX, dan Coinbase akan mengajukan permohonan lisensi. Perkembangan terbaru ini sangat menarik untuk crypto space, karena Hong Kong telah lama menjadi jembatan antara Barat dan China, yang memiliki sejarah panjang menjadi sangat aktif di pasar kripto. Jadi berharaplah China Bit akan segera datang. Pertanyaan yang ada di banyak pikiran Cryptosias saat ini adalah, apakah Sui dan Aptos sudah mati? Pernah dianggap sebagai the next Solana, ekosistem Sui dan Aptos tampaknya berjuang untuk mendapatkan pengguna dan perhatian setelah peluncuran mainnet, menyoroti kesulitan dalam mencoba menumbuhkan ekosistem baru di bear market. Aptos Mainnet diluncurkan pada Oktober 2022 dan Sui Mainnet diluncurkan awal bulan ini. Dan sejak meluncurkan mainnet mereka, kedua token tersebut telah berkinerja cukup baik dengan perdagangan APT dan Sui masing-masing bernilai $8 miliar dan $10 miliar, menempatkan mereka ke dalam 100 token teratas di industri. Tetapi masalah mulai muncul dengan kurangnya proyek bagus di ekosistem mulai menjadi perhatian para investor. Data dari DeFi Lama menunjukkan bahwa setelah puncak TVL sebesar $80 juta pada chain pada bulan Februari tahun ini, aktivitas jaringan Aptos terus menurun saat ini berada di $58 juta di TVL. PancakeSwap, bursa terdesentralisasi dari ekosistem Binance yang pindah ke Aptos, saat ini menempati peringkat nomor 1 di TVL dengan $18 juta. Sementara Tala Labs, stablecoin terdesentralisasi, berada di posisi kedua dengan $17 juta di TVL. LiquidSwap, bursa terdesentralisasi lainnya, duduk di TVL $11 juta, tetapi setelah itu sebagian besar proyek lain memiliki sedikit atau tidak ada TVL. Sui melewati hal yang serupa. Dengan $23 juta di TVL, hampir semuanya di Cetus dan Turbos, dua bursa terdesentralisasi yang membawa Uniswap V3 ke Sui. Kemudian, selain angka-angka yang tidak begitu positif ini, ada juga masalah beberapa peluncuran token yang mengecewakan dan mencurigakan di Sui. Dengan peluncuran token Cetus, Turbos, dan Suia tidak berjalan dengan baik. Turbos yang awalnya diluncurkan dengan penilaian $70 juta, saat ini diperdagangkan pada $32 juta. Dan baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mengembalikan uang para investor yang bergabung dengan penjualan token publik mereka. Suia adalah kisah serupa. Diluncurkan pada $30 juta dan saat ini diperdagangkan hanya pada $10 juta. Tanpa rencana untuk mengembalikan uang para investor. Bahkan ada desas-desus bahwa tim pendiri Suia mengirim token ke bursa terpusat untuk menjualnya bertahun-tahun sebelum unlocking yang sudah ditentukan. Lalu, data on-chain untuk Sui dan Aptos juga tidak terlihat bagus. Dengan tren transaksi harian dan pengguna aktif menurun sejak diluncurkan dan saat ini memproses kurang dari 1 transaksi per detik.
Sweden Aptos mengumpulkan 350 juta dolar selama beberapa tahun terakhir dari beberapa investor top di bidang tersebut termasuk Jump, Alameda Research, A16Z, Circle Ventures, dan lainnya. Bagaimana perasaan Cryptosias tentang ekosistem Sweden Aptos? Apakah menurut Cryptosias mereka masih memiliki kesempatan untuk menjadi the next Solana? Atau akankah mereka menjadi the next EOS? Hari ini pun banyak berita heboh di crypto space, mulai dari Sweden Aptos yang sedang mengalami kesulitan sampai adanya keguncangan di pasar kripto dan stock market yang disebabkan oleh foto AI hoax. Tapi crypto space pun terus maju dengan adanya perkembangan di market Hong Kong yang mungkin akan menjadi crypto hub di Asia. Ingat, di kondisi market saat ini untuk berhati-hati dalam melakukan investment, dan ingat juga kalau kripto bukan hanya sekedar investment tapi sebuah teknologi yang dalam progres untuk meningkatkan masa depan keuangan. Baiklah Cryptosias, kalau suka konten kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube dan channel kami di TikTok, Twitter, dan Telegram. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM Cryptosias.